Halo Wak, thank you udah nonton dan klik video ini. By the way, di kali ini gue bakal beralih nih dari sebuah ajang internasional ke ajang nasional, yaitu ajang Yayasan Putri Indonesia. Dimana banyak banget nih yang nanya apakah Provinsi Aceh atau SAS dari Putri Indonesia Aceh hanya sebagai pelengkap di Yayasan Putri Indonesia dan nggak akan bisa memenangkan kompetisi ini. Apakah ini benar atau enggak? Kita bahas yuk, lanjut. By the way, kalau ngelihat rekam jejak dari perwakilan Aceh di Putri Indonesia, kekuatan SAS-nya itu ya benar-benar diperhitungkan. Dan menurut gua, YPI itu konsisten dalam memilih placement untuk anak-anaknya untuk place di semifinalis. Pasti muncul pertanyaan seperti ini. Kenapa akhir-akhir ini wakil Aceh sering nggak place? Atau bahkan rantai placementnya terputus di tahun 2016 melalui Khairunisa Zakaria atau UUN. Based pemandangan gua pribadi, ternyata alasan ini bisa dikemukakan. Ternyata memang benar kalau misalnya mungkin kriteria yang dicari oleh Yayasan Putri Indonesia belum terdapat secukupnya di kandidat Aceh di tahun-tahun sebelumnya. Ya meskipun gua ngarep banget kalau Afrah Widiwardani di tahun 2020 kemarin bisa melenggang jauh menemani Putu Ayu Saraswati di top 5. Tapi melihat persaingan yang luar biasa di tahun 2020 kemarin, kayaknya menjadi semifinalis aja itu menjadi sesuatu kebanggaan tersendiri bagi Afrah Widiwardani. Cuma gua kayak menyayangkan banget ketika posisi Afrah cuma mentok di sana, karena kalau kita lihat Afrah ini benar-benar tipikal yang smart banget. Secara kan memang Afrah ini adalah anaknya Eljon Pageant. Dan gua kalau ngelihat Afrah ini cuma satu kekurangannya, persiapannya yang kurang dipersiapin, ya enggak sih? Dan kalau aja Afrah mewakili provinsi kayak Jawa Timur atau Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang notabene itu persiapan luar biasa oleh lisensi yang dipegang di daerahnya mereka. Tapi jujur Wak, gue ngelihat bahwa Afrah ini tipikal wajah yang cocok banget nih dikirimkan ke ajang Miss World. Dan gue berharap suatu saat nanti kalau ada waktu akan ada tipe-tipe kayak Afrah ini yang bakal dikirimkan ke ajang Miss Indonesia. Hope so. By the way, kita balik lagi ke pembahasan yang gue mulai tadi. Ngomongin prestasi Aceh di ajang Putri Indonesia, gue ngerasa bahwa SAS Aceh itu nggak pernah tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah yang mungkin belum pernah mencicipi yang namanya mahkota dari Putri Indonesia. Setuju nggak sih? Komentar di bawah. Dan kalau ngelihat prestasinya, Aceh itu cukup diperhitungkan dengan adanya prestasi yang diraih last to standing di tahun 2002. Kemudian Aceh juga pernah berada di top 5, kemudian di top 10, dan bahkan pernah memenangkan di ajang Putri Indonesia pada tahun 2009 melalui KORI. Meskipun banyak orang berspekulasi bahwa kategori KORI yang nggak berhijab kala itu dengan putri-putri Aceh yang saat ini berhijab benar-benar kayak jauh banget perbedaannya. Tapi gua ngerasa bahwa komparasi antara KORI dengan perwakilan Aceh lainnya, kalau benar-benar cocok mau berhijab ataupun enggak, ya tetap aja Putri Indonesia bakal memilih pemenang meskipun ya berhijab. Jujur kalau kita lihat pemenang pageant di internasional sekarang tuh kayak udah membuka pintu lebar bagi siapapun untuk join ajang internasional meskipun seorang muslimah yang memakai hijab. So hijab nggak masalah dengan apapun. Berbicara masalah keprok-keprok yang gua bilang tadi, sebenarnya Yayasan Putri Indonesia tuh konsisten dalam memilih pemenang. Kenapa gue bilang seperti ini? Karena di tahun 2016, Wak, bener-bener saingannya tuh ketat banget dibandingkan dengan tahun-tahun yang mungkin setelahnya agak sedikit renggang. Kalian bayangkan, kalau dilihat dari wishlist dan juga gontok-gontokan di tahun 2016, ada Keija atau Keke yang benar-benar luar biasa menjulang tinggi dengan kecerdasannya. Kemudian ada Felicia Huang yang benar-benar cantik banget. Ada juga Intan Aletrino. Ada Ariska Pertiwi yang memenangkan ajang Las Vegas ini. Dan keberadaan Uun Zakaria ini di top 10 kala itu benar-benar sebuah prestasi yang gontok-gontokan banget nggak sih? Gue bisa ngerasain gimana perjuangan seorang Uun dalam menghadapi saingan-saingannya kala itu. So gue apresiasi banget dengan perjuangan yang dilakukan Uun sehingga menghasilkan buah yang luar biasa. To be honest, gue juga bangga dengan perwakilan-perwakilan Aceh setelah Uun yang merepresentasikan Aceh dengan hijabnya yang luar biasa. Ya mungkin belum rezekinya aja sih untuk mendapatkan posisi di top 10 ataupun top 5 dan bahkan winner.
BTW beralih ke tahun 2022 ini, adanya sosok Egy Fregri Lindira Putri yang mewakili Aceh di ajang Putri Indonesia nanti benar-benar kayak menyoroti dari pageant lover di seluruh Indonesia gitu. Gue bisa compare antara persiapan Egy ketika mengikuti Miss Grand Indonesia di tahun 2018 dengan persiapan yang dilakukan sekarang saat akan mengikuti Putri Indonesia di tahun 2022. Ya, bisa kita bilang bahwa ada sekitar 4 tahun kurang lebih persiapan Egy untuk bisa mendapatkan SAS Aceh kembali di ajang paling tua di Indonesia ini. So, bagaimana peluang Egy untuk mendapatkan placement di top semifinalis Putri Indonesia tahun 2022 ini? Apakah Egy merupakan salah satu penerus tongkat dari Uun Zakaria untuk mendapatkan placement kembali? Mengingat kalau kita lihat persiapan Egy itu yang benar-benar war, mulai dari photoshoot, kemudian dari perawatan, kemudian dari advokasi dan sebagainya. Oke, kita bakal bahas beberapa kekurangan dan juga kelebihan yang dimiliki oleh Egy, seorang Putri Indonesia Aceh, di the next video. Lanjut. Oke, kalau ngelihat dari pengalaman seorang Egy Fregri Lindira Putri ini, kayaknya dunia pageant bukan hal yang asing lagi bagi Egy. Pas gua ngelihat dari biodatanya dia, bener-bener banyak banget nih pengalaman-pengalaman di bidang pageant, kemudian ajang-ajang duta-dutaan, kemudian ajang-ajang pencarian bakat untuk fashion show. Kayaknya kalau sekelas untuk ngadepin penonton sama catwalk di atas panggung, Egy bener-bener nggak frustasi mental lagi nggak sih? Kayaknya keberadaan dia membawa SAS Aceh di tahun 2018 lalu bakal menjadi sebuah batu loncatan bagi Egy untuk mendapatkan banyak sekali pengalaman, dan tentunya kalau Egy ini pernah belajar di tahun 2018, dia bakal memperbaiki habis-habisan dengan apa yang dilakukan di tahun 2018 lalu. Meskipun yayasan yang dipegang melalui Miss Grand Indonesia di tahun 2018 nggak sama dengan Yayasan Putri Indonesia, tapi seenggaknya di tahun 2018 Egy udah pernah nih tampil di layar kaca membawa SAS Aceh yang luar biasa. Nah, di sini ada beberapa poin yang mungkin bisa menjadi hambatan bagi Egy dan perlu dikembangin lagi nih. To be honest, gua mau menyampaikan bahwa seorang Putri Indonesia itu harus memiliki yang namanya ciri khas dan public speaking yang nggak kaleng-kaleng tentunya. Gua ngelihat kalau Egy ini benar-benar tipikal yang cerdas, akan tetapi untuk penataan ngomongnya itu perlu ditingkatkan lagi. Dan bahkan Egy perlu kayak belajar speak up dan juga speaking yang luar biasa ke depan, agar pada saat deep interview bersama Yayasan Putri Indonesia tuh ngena banget gitu di hati para juri agar memilih Egy untuk menjadi pemenang. Kalau untuk skill English, gua kayak ngerasa bahwa Egy pasti mampu ngadepin dari skill English ini. Karena kenapa? Sebagai anak lulusan hukum, public speaking ini benar-benar hal yang mungkin mudah bagi Egy untuk menaklukkan tantangan ini. Setuju, Wak? Komentar di bawah. Nah, hal selanjutnya yang mungkin perlu diperbaiki adalah peres-peresnya yang agak ditingkatkan lagi ya, Gi. Gua masih ingat ketika Ariska Putri Pertiwi ngomong kalau misalnya pada saat kompetisi internasional, benar-benar aura peres-peresnya itu harus dinambahin lagi gitu. Nah, mungkin berbarengan dengan advokasi yang dibawa Egy, benar-benar harus bisa menyeimbangkan dengan peres ke peserta lain atau whatever you want. Selain itu, mungkin hal yang benar-benar harus diperhatikan adalah penguasaan dan juga hubungan dengan pageant lover. Ya, you know lah kan, kalau misalnya pageant lover merupakan salah satu juri tersembunyi yang benar-benar kayak bisa meng-up dan juga men-down dari seorang peserta Putri Indonesia. Oleh karena itu, gue ngerasa bahwa confident dari Egy ini harus benar-benar dipertahankan karena memasuki dari era globalisasi perpageantan Indonesia, mental itu benar-benar kayak ngeri banget kalau dibahas. Kalau misalnya kalian belum nonton dari video Leslie Grace, seorang Miss USA yang bunuh diri gara-gara kesehatan mental, kalian bisa akses dan klik di atas ini nih. Oke, kali ini kita bakal masuk ke dalam peluang Egy untuk mendapatkan placement di ajang Putri Indonesia tahun 2022. Jujur ya, ketika ngelihat dari persaingan-persaingan nasional, gua tuh kayak insecure banget dan kayak kebingungan gitu dengan persiapan peserta yang jor-joran di tahun ini. Tapi balik lagi, kalau gua ngelihat wakil Aceh, kayaknya benar-benar punya aura yang muncrat-muncrat, jujur. Ya, gua nggak peduli whatever orang-orang berkata bahwa wakil Aceh yang mungkin menjadi keprok-keprok doang. Tapi apapun itu, gue percaya sama Yayasan Putri Indonesia bakal memilih pemenang yang benar-benar konsisten dan juga profesional di bidangnya. Ya, berbicara masalah placement, sekelas Jawa Timur aja yang udah ada punya pemilihan daerah sendiri, kalau udah waktunya mentok dan nggak memenuhi kriteria, ya mentok. Tapi gue berharap banget dengan adanya Egy di kali ini benar-benar memberikan buah segar, harum aroma yang luar biasa setelah
salah dari 2016 sempat terputus dan bisa menyambung lagi rantai placement. Oke Wak, thank you udah nonton dan klik video ini. Jika kalian punya opini pribadi silahkan ketik di kolom komentar tentang Egy Fegri Lindra Putri dan juga Sas Aceh. See you.